jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadiratmu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Satu kali lagi mari sama-sama kita berkata, Tuhanku rindu masuk dalam hadiratmu,
kita yang merindukan Tuhan, sama-sama kita sembah. Buka hati kita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Kita beri sembah syukur yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Inilah hidup kami Yesus. Kami berikan bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Kami beri pujian bagimu. Mari sama-sama malam hari ini kita berikan sukacita kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Mari Tuhan sama-sama dengan saya kita berkata, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Katakan Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh oh. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sambil angkat tangan kita berkata, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh oh. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh oh. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Kami bersuka kita berkata bersama, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh oh. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh oh. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia
selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersama katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Ada kekuatan Terima kasih baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari bersama angkat tangan kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Sembah Dia satu kali lagi malam hari ini. Nyatakan kerinduan kita malam hari ini. Berjumpa denganmu, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu, hadirat-Mu. Berapa banyak malam hari ini kita yang rindu lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih lagi kita terus melekat kepada Dia. Mari malam hari ini saya undang bersama kita perlahan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Buka kedua tangan kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu tinggi kepada Yesus malam hari ini. Nyatakan, kami merindukan Engkau, Yesus. Haleluya. Terus sembah Dia malam hari ini. Lebih lagi engkau melekat kepada Tuhan. Lebih lagi engkau dekat dengan Tuhan. Biarlah ibadat doa malam kami hari ini Tuhan. Kami temukan Engkau, kami berjumpa dengan Engkau, sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami, sumber kekuatan buat setiap kami Tuhan.
Yesus, Engkau hadir buat setiap kami malam hari ini. Kami merasakan Engkau ada buat setiap kami. Oh, Rabasya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Angkat tanganmu, katakan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Satu kali lagi, sungguh indah bersamamu. Serasanya. Sorak-sorai kemuliaan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami teduhkan hati kami di hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Sungguh kami semua yang ada di ruangan ini, kami belajar mengasihi dan mencintai-Mu. Hanya Engkaulah bagi kami Tuhan Yesus, Tuhan satu-satunya yang hidup, yang benar, yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu oleh karena kebesaran dan kemurahan-Mu. Malam hari ini Bapa yang baik, kami bertemu dengan Engkau dalam ibadah ini. Kami memuji menyembah-Mu, Engkau Allah yang maha besar. Saatnya kami juga mau belajar kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, mari urapi kami semua tanpa terkecuali. Setiap kami yang ada di ruangan ini. Bapa, Engkau mengurapi semua kami, menjamah hati dan pikiran kami. Memberikan kepada kami anugerah untuk bisa mengerti dan menangkap kebenaran firman-Mu. Karena itu berbicaralah kepada kami semua, urapi hamba-Mu yang sederhana ini. Dan tolonglah kami semua. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu, kami berdoa kepadamu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Selamat malam buat kita semua, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Ada kitab yang sudah beberapa kali dan berulang kali mungkin kita dengar dari khotbah-khotbah para hamba Tuhan di tempat ini. Tapi malam hari ini kita coba melihat dari perspektif yang berbeda. Mari kita buka Alkitab kita, Ayub pasal yang pertama. Ayat pertama sampai dengan 22, cukup panjang ayatnya, 22 ayat Bapak Ibu. Kitab Ayub pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan 22. Walaupun pembahasan malam hari ini mungkin seluruh dari kitab Ayub ini Bapak Ibu, tapi mari kita baca satu pasal ini. Sekali lagi kitab Ayub pasal pertama ayat pertama sampai dengan 22. Yang sudah dapat katakan amin. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dengan agak cepat. Bapak Ibu menyimak pembacaan ini bersama-sama dan jangan lupakan ceritanya, narasi dari syair ini. Kesalehan Ayub dicoba. Ayat 1.
Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Bapak Ibu, malam ini kalau kita mau merenungkan bagian ini sejenak. Bapak Ibu, Ayub sang pemenang sejati. Sekali lagi Bapak Ibu, Ayub sang pemenang sejati. Semua kita tahu. Para sarjana mengatakan, para hamba Tuhan mengatakan bahwa kitab Ayub bicara tentang penderitaan yang dialami oleh Ayub, yang sulit untuk bisa dipahami. Nah, saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu sejenak, kalau Bapak Ibu membaca kitab Perjanjian Lama, lalu membaca kitab Mazmur, ingat ini baik-baik. Orang-orang Perjanjian Lama hidup dengan pola pikir iman retribusi.
Saya ulangi. Kalau Bapak Ibu baca perjanjian lama, jangan lupa poin kebenaran ini. Orang perjanjian lama di benak mereka, paradigma berpikir mereka. Apa itu Bapak Ibu? Mereka percaya dengan model iman retribusi. Apa model iman retribusi? Begini. Kalau mereka taat, maka akan diganjar dengan berkat Allah. Kalau mereka tidak taat, maka diganjar dengan kutuk. Selalu hukum ini yang terjadi. Hukum retribusi. Ketaatan mendatangkan kesuksesan, ketidaktaatan mendatangkan hukuman. Pola ini yang ada dalam perjanjian lama. Jadi coba bayangkan, ini kitab yang tertua yang kita punya. Sebelum kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan dicatat oleh Musa. Kitab ini telah terlebih dahulu ada. Ayub, kemungkinan besar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau dia dalam bahasa Ibrani, Ayub itu Bapak Ibu artinya adalah diburu, artinya Bapak Ibu dikejar-kejar. Tetapi kalau dari bahasa Arab artinya adalah pertobatan. Dan karena seluruh nama kecuali Elihu, karena seluruh nama itu bernuansa Arab dan kota Uz adanya di Arab, jadi Ayub ini Bapak Ibu artinya pasti adalah pertobatan. Jadi setting latar belakang kitab Ayub itu di daerah Arab Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kitab yang tertua. Nah mereka bergumul. Bagaimana tidak? Iman retribusi mereka mengatakan orang benar, sukses, diberkati. Orang fasik dihukum mendapat ganjaran hukuman dari Allah. Itu pasti. Nah model iman retribusi ini yang ingin dijawab melalui kitab Ayub. Dia secara komprehensif, secara menyeluruh ingin menjelaskan pola iman yang seperti ini. Bapak Ibu, kita mau belajar malam hari ini bersama-sama. Namun, itulah sebabnya kenapa waktu Ayub mengalami pergumulan itu, dia benar dan saleh, dia jujur, pujian itu datang dari Allah yang maha tinggi, bukan dari teman-temannya, bukan dari dirinya sendiri. Jadi pujian Allah tidak mungkin salah. Ayub orang yang benar lalu mengalami penderitaan yang luar biasa. Iman retribusinya bingung. Bukankah harusnya kalau benar sukses dan diberkati? Itu sebabnya teman-temannya salah menduga tentang Ayub. Ayub merasa tidak bersalah, teman-temannya menduga Ayub pasti bersalah. Jadi ada problem di sini. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kitab Ayub pasal pertama ayat 1 dan 2 bicara tentang kesalehan Ayub dan kekayaan Ayub. Nanti kitab ini ditutup pasal 42 tentang kesalehan dan kekayaan Ayub. Jadi di depan ada kesalehan dan kekayaan, di belakang ada kesalehan dan kekayaan, di tengah-tengahnya ada pergulatan tentang kekayaan itu Bapak Ibu. Ada pergulatan yang cukup serius. Dalam kitab Mazmur kita sebut ini sebagai inklusio. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah malam ini kita mau belajar bagian ini. Bagaimana kitab Ayub menjawab pergumulan tentang iman retribusi. Yang artinya Bapak Ibu, kalau hidup benar diberkati, kalau hidup salah mendatangkan hukuman. Nah, tetapi kalau kita merenungkan baik-baik Bapak Ibu, sebelum kita melangkah satu demi satu poin-poin yang kita mau pelajari bersama. Kalau kita merenungkan dengan cermat pasal yang pertama yang saya baca tadi dengan cepat itu Bapak Ibu. Maka sebenarnya Bapak Ibu ada hal yang sangat menonjol. Sebenarnya kitab ini tidak sedang ingin menonjolkan penderitaan Ayub. Tidak. Walaupun dia ada di sana. Tapi itu adalah latar belakang. Jadi kitab ini sebenarnya waktu direnungkan dengan baik. Lakukan meditasi dengan tulus. Hati kita tanpa motif-motif tertentu. Lalu baca kitab ini Bapak Ibu. Maka kita menemukan yang paling disoroti itu apa sebenarnya? Bukan tentang penderitaan. Tapi apa? Tentang ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebenarnya kitab ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sedang menyoroti tentang bagaimana Allah memberkati orang benar. Dan waktu Allah memberkati orang benar, iblis datang. Lalu kemudian iblis protes. Iblis sedang berkata begini, oh Tuhan, ini dalam bahasa saya, Tuhan, mudah bagi Ayub untuk taat kepadamu, saleh kepadamu. Kenapa? Engkau yang memberkati, engkau yang menjagai, engkau yang membuat dia semakin kaya, semakin kaya. Coba, dia berkata begini,
Coba semua, jangan berikan itu kepada dia. Jadi iblis sedang berkata begini, Tuhan, dia sedang menuduh Allah. Engkau sedang berlaku kontraproduktif. Sebenarnya engkau salah Tuhan. Kalau begitu, karena engkau yang menjagai dan memberkati Ayub. Jadi kesalehan Ayub itu oleh karena diiming-imingin berkat. Kesalehannya tidak murni. Setan sedang ngomong begitu kepada Tuhan. Jadi tokoh utama dalam kitab Ayub adalah bukan tentang penderitaan Ayub. Tetapi tentang keputusan Allah memberkati orang benar dipertanyakan oleh setan. Itu kontraproduktif. Setan seperti berkata begitu. Coba ambil semuanya. Dia taat kepadamu bukan karena murni taat. Dia taat kepadamu karena ada iming-iming di baliknya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Itu sebabnya pelajaran pertama yang Bapak Ibu harus renungkan malam hari ini waktu kita belajar tentang Sang Ayub ini Bapak Ibu. Yang kemudian kitabnya memberitahu Bapak Ibu dan saya tentang bagaimana kita bereaksi bersikap terhadap iman retribusi. Pelajaran yang pertama, ini penting Bapak Ibu. Perhatikanlah, apa itu? Berkat Allah tidak boleh dijadikan sebagai motivasi ketaatan. Saya ulang. Berkat Allah, kesuksesan itu tidak boleh dijadikan sebagai motivasi untuk kita taat. Tidak boleh. Ayub, perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Motivasi dia taat kepada Allah bukan karena berkat-berkat yang ada padanya. Bukan karena kesuksesan yang dia raih. Karena kalau itu semua alasannya, begitu semua diambil oleh kuasa kegelapan, Ayub pasti menyangkal imannya. Faktanya Ayub tidak. Ayub sedang memberitahu Bapak Ibu bahwa keputusan Allah memberkati dirinya itu benar. Ayub saleh dan jujur bukan karena janji berkat Allah. Ayub saleh dan takut akan Allah bukan karena diiming-imingi sesuatu. Tetapi karena dia sungguh mengasihi Allah. Kasihnya, kesalehan dan ketaatannya murni. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Malam hari ini mungkin kita dengar firman Tuhan yang cukup keras. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingatlah. Iblis itu menuduh Allah kontraproduktif. Dengan mengatakan bahwa orang ini taat kepadamu oleh karena engkau berkati. Itu sebabnya kemudian datang, coba ambil semua yang ada padanya. Dan Ayub teruji benar. Bahwa dia saleh dan jujur bukan karena apa yang ada padanya. Bukan karena anaknya 10-7 laki-laki. Bukan karena hartanya, bukan karena ternaknya. Dia sungguh-sungguh taat akan Allah. Bapak Ibu ingatlah, berkat Allah tidak boleh dijadikan sebagai motivasi untuk taat. Ada banyak orang doa mengancam Allah. Tuhan kalau engkau gak berkati aku gak gereja loh. Aku berhenti berdoa loh. Ada orang datang bergerombol datang ke gereja. Takut akan Allah oleh karena iming-iming tertentu. Bapak Ibu, berkat adalah respon Allah terhadap ketaatan dan tidak pernah menjadi tujuan dari ketaatan. Perhatikan, berkat adalah respon Allah terhadap ketaatan dan tidak pernah menjadi tujuan dari ketaatan. Jadi janganlah taat oleh karena dijanjikan berkat. Taatlah karena memang Allah pantas mendapatkan yang terbaik dari ketaatan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan di berbagai tempat telah dimasuki oleh filsafat dunia. Dunia di sekuler ini menghormati seseorang dari apa yang ada padanya. Mungkin jabatannya, mungkin kekayaannya, mungkin apa yang dia miliki dan lain sebagainya. Lalu kemudian seseorang dihormati dan dihargai oleh karena apa yang ada melekat padanya. Tidak ada ketulusan lagi bahwa menerima seseorang sebagaimana dia apa adanya. Filsafat dunia di sekuler sana Bapak Ibu sungguh menghormati mereka yang kaya, mereka yang sukses, mereka yang berhasil. Sehingga kemudian manusia didorong untuk sukses, berhasil, kaya. Semua dibawa ke sana. Lupa hakikat dari kekesenan. Bapak Ibu dan saya dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk jadi serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan dunia ini. Ini penting. Rusak sistem nilai kita dibuat. Oleh karena filsafat dunia masuk ke dalam gereja.
memaksa kita untuk ikut terlibat di dalamnya. Itu sebabnya ada anak-anak Tuhan datang ke gereja supaya diberkati, supaya semakin kaya, supaya semakin sukses. Lupa inti dari kekristenan serupa dengan Kristus, taat sungguh kepada Tuhan. Ingatlah, berkat, respon dari ketaatan, bukan tujuan dari ketaatan. Saya tidak boleh taat kepada Allah oleh karena janji-janji berkat. Saya tidak boleh taat dan menyembah Allah oleh karena diiming-iming sesuatu kesuksesan, nama besar dan lain sebagainya. Saya taat kepada Allah karena Dia pribadi yang selayak-layaknya mendapatkan ketaatan yang terbaik dari Bapak, Ibu dan saya. Itulah hakikat dari kekristenan. Itulah hakikat dari kebenaran firman Tuhan. Mereka yang datang hanya karena iming-iming berkat kesuksesan tertentu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu itu tidak didapatkan, atau lebih tepat, begitu itu diambil semuanya, maka imannya goyah. Dia akan hancur secara kerohanian. Kitab Amsal mencatat, Bapak Ibu, uang itu punya sayap. Kapanpun dia bisa terbang tinggalkan kita. Itu sebabnya tidak boleh iman berpijak kepada berkat. Iman, ketaatan harus berfokus hanya kepada Allah yang hidup. Ayub membuktikan. Ingatlah Bapak Ibu, janganlah taat. Sekali lagi saya mohon, kalaupun khotbah ini terlalu keras untuk Bapak Ibu, tidak apa-apalah. Ampuni saya, dalam Yesus kita bersaudara. Ingatlah Bapak Ibu, ingat baik-baik, berkat Allah tidak boleh dijadikan sebagai motivasi untuk taat. Motivasi untuk taat hanyalah Allah saja. Ayub membuktikan dan dia berhasil. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar Bapak Horatio Sparfop itu, Bapak Ibu. Seorang yang luar biasa, pengacara yang sangat terkenal dari Chicago. Lalu kemudian menjadi seorang kontraktor yang kaya raya. Demikian kaya rayanya Bapak Ibu, dia punya anak 4 perempuan. Dan katanya ada anak angkatnya juga laki-laki. Masih ingat waktu tahun 1800-an kemudian Chicago. Bapak ini suka melakukan pelayanan dan penginjilan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dia seorang yang sukses dan berhasil, Bapak Ibu. Dia kaya raya. Lalu waktu membangun properti di Chicago, Bapak Ibu, tiba-tiba tahun 1800-an Chicago itu terbakar habis, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebakaran yang habis luar biasa. Uangnya yang diinvestasikan untuk propertinya terbakar habis. Lebih dari 90% kekayaannya amblas dengan seketika. Untuk menghibur istri dan anak-anaknya, dia kirim istri dan anaknya ke Inggris. Ke Eropa Bapak Ibu, supaya tidak terlalu stres, supaya mereka agak tenang. Istri dan keempat anak perempuannya dikirim ke Eropa. Tetapi kemudian Bapak Ibu, waktu dalam perjalanan di kapal pesiar itu tahun 1800-an, kapal itu kemudian tenggelam Bapak Ibu, bertabrakan lalu kemudian tenggelam. Waktu tenggelam dengan seketika cepat saja tenggelam, keempat putrinya meninggal dunia semua. Istrinya selamat terdampar kemudian bersama dengan yang lain itu di Wales, di Inggris Bapak Ibu. Lalu kemudian istrinya kirim surat kepada suami, save alone, cuman aku satu-satunya yang selamat. Si suami yang baru saja mendapat musibah kekayaannya habis dalam seketika. Sekarang keempat anaknya ditelan oleh ombak di tengah laut sana Bapak Ibu. Kemudian dia menyusul istrinya, dia naik kapal pesiar yang lain. Sampai persis di tempat di mana kapal itu tenggelam Bapak Ibu. Kapten kapal berhenti lalu berkata, kapal yang tenggelam kemarin disinilah lokasinya. Lalu kemudian Bapak Horatio itu merenung sejenak di sana. Lalu kemudian dia terinspirasi oleh sebuah syair yang luar biasa. Bapak Ibu pasti tahu lagu ini. Dia berkata begini Bapak Ibu. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. It is well with my soul. Di tengah semua penderitaan yang berat, bisa terinspirasi sebuah lagu yang luar biasa. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Orang ini taat kepada Allah bukan karena sekedar janji berkat. Orang ini taat dan mencintai Allah oleh karena memang Allah layak mendapatkan yang terbaik dari ketaatan kita. Bagaimana dengan Bapak, Ibu dan saya? Waktu mengalami pergumulan, waktu diizinkan, beberapa dari hidup kita harus diamputasi oleh Tuhan, kemudian kita kehilangan. Apakah kita masih taat kepada Dia?
Mari kita renungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Bertumbuhlah di dalam kerohanian yang sehat di dalam Tuhan. Jadi pelajaran pertama dari kitab Ayub ini, berkat Allah tidak boleh dijadikan sebagai motivasi untuk taat. Karena berkat itu Bapak Ibu hanyalah respon Allah kepada ketaatan, bukan tujuan dari ketaatan. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu, dari kitab Ayub ini kita bisa belajar bersama-sama dari teks yang kita baca tadi. Perhatikanlah, Ayub tidak pernah tahu apa yang terjadi. Di alam roh sana ada Tuhan bertemu dengan iblis, ada dialog di antara mereka. Ayub tidak mengerti. Sebagai manusia dia di bumi, dia melakukan aktivitas biasa saja. Tiba-tiba semuanya habis. Tiba-tiba dia terkena sakit penyakit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, imannya, iman retribusi tadi, bahwa orang benar diberkati Allah, orang yang tidak benar dikutuk dan dihukum Allah, imannya mulai goncang. Kenapa? Fakta yang kelihatan tidak sesuai dengan yang dia percayai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang saya mau sharingkan poin yang kedua, ingatlah. Iman retribusi model begini ingin memberitahu apa? Bahwa Allah suka kesuksesan orang benar dan Allah pasti menghukum orang fasik. Itu makna yang tersembunyi dari model iman retribusi. Bahwa Allah senang, bahagia melihat orang benar itu sukses. Allah itu senang. Dan pasti mereka orang fasik dihukum oleh Allah. Namun Bapak Ibu, waktu kemudian iman tidak berbanding lurus dengan kenyataan, apa yang kita harus lakukan? Seperti Ayub. Waktu imannya tidak berbandingan, tidak sama dengan kenyataan dalam hidupnya Bapak Ibu. Begitu dia lihat apa yang dia lakukan, mari kita belajar bersama dalam situasi seperti itu. Waktu iman kita percaya Allah menyertai, Allah menolong, Allah membimbing. Faktanya kadang-kadang kita merasa seorang diri. Waktu situasi seperti itu terjadi, maka belajar menyandarkan iman kita kepada kedaulatan dan hikmat Allah yang sempurna. Percayalah bahwa Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang penuh hikmat, hikmatnya sempurna, kedaulatannya sempurna. Dalam situasi yang sangat menggoncang Bapak Ibu, dalam situasi yang sangat sulit, tempat yang terbaik untuk menyandarkan diri kita adalah kepada Allah yang tidak tergoncangkan. Kepada Allah yang tidak berubah. Bersandarlah kepada kedaulatan dan hikmat Allah yang sempurna. Bapak Ibu, kalau baca kitab Mazmur, para pemazmur suka menggunakan syair. Allah, engkau gunung batuku. Nah kita agak bingung karena di daerah tropis, gunung itu kebanyakan bukan batu, tapi hutan begitu Bapak Ibu dan pohon-pohon. Tapi di dunia Palestina, di Israel sana, gunung batu itu menjulang tinggi-tinggi Bapak Ibu, kokohnya luar biasa. Jadi waktu si pemazmur sedang berkata Bapak Ibu, engkaulah gunung batuku. Apa maksud syair itu? Gunung batu itu kokoh berdiri Bapak Ibu. Lalu kalau badai datang semua berpindah, semua bergerak. Pasir berpindah, pohon bertiup, semua bergerak, semua bergerak. Cuman gunung batu yang berdiri tegak luar biasa tak tergoyahkan. Ketika semua berubah, gunung batu tidak berubah. Jadi si pemazmur sedang berkata, engkaulah gunung batuku. Iya, dalam situasi yang paling sulit dalam hidupan kita. Ketika semua kacau, semua tidak terkontrol sepertinya Bapak Ibu. Maka tempat yang paling tepat untuk bersandar adalah kepada kedaulatan dan hikmat Allah yang sempurna. Dia gunung batu yang tak berubah dan tak tergoyahkan. Dunia akan terus berubah. Percayalah Bapak Ibu, dunia akan terus berubah. Bapak Ibu perlu berpegangan kepada sesuatu yang tidak berubah. Hanya Allah kekristenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Jadi kalau mengalami situasi sulit, iman tidak berbanding lurus dengan fakta. Belajar menyandarkan diri kepada kedaulatan dan hikmat Allah yang sempurna. Percayalah, Dia Allah yang berdaulat. Dia masih mengontrol sejarah. Tidak ada satupun sejarah bergerak secara liar di luar kemahatauan Allah atau di luar kendali Allah. Dia Allah yang berkuasa mutlak. Nah perhatikan Bapak Ibu, kitab Ayub mengajarkan hal yang sangat baik. Apa itu? Bahwa Allah itu mengendalikan mutlak segala sesuatu. Bahkan sekalipun hal itu sepertinya kelihatan jahat. Coba bayangkan tadi Bapak Ibu, iblis datang kepada Tuhan. Tuhan berkata dengan nada, ada nada bangga di sana. Dari mana? Keliling dunia.
Tuhan berkata, engkau lihat hambaku Ayub, yang taat dan setia, saleh, jujur. Tidak ada orang di bumi seperti dia. Bapak Ibu, ada nada bangga di sana oleh Tuhan. Lalu kemudian iblis berkata, oh iya karena engkau berkati, cobalah. Ambil semua yang ada padanya, dia pasti mengutuki engkau. Lalu perhatikan Tuhan berkata, oke, silahkan, tapi jangan sentuh tubuhnya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, setan itu menggunakan orang-orang Sheba untuk merampok kekayaan Ayub. Setan itu menggunakan orang-orang Kasdim untuk menghabisi binatang ternaknya. Lalu setan itu Bapak Ibu menggunakan alam semesta melalui angin taufan, ditimbusnya rumah di mana anak-anak Ayub sedang berpesta sehingga semuanya mati. Lalu kemudian setan itu menggunakan petir untuk menyambar habis binatang-binatang itu. Lalu kemudian setan itu menggunakan virus, mungkin bakteri kuman tertentu untuk menghantam tubuh Ayub. Perhatikan, setan menggunakan berbagai macam cara. Tetapi semua itu bisa terjadi hanya karena dikontrol dan diizinkan oleh Allah. Tidak ada satu pun terjadi tanpa seizin Allah yang maha dahsyat. Semua di bawah kontrolnya. Itulah sebabnya waktu kita mengalami pergumulan hidup yang berat, tempat yang terbaik untuk bersandar adalah kedaulatan dan hikmat Allah yang sempurna. Dia tahu apa yang sedang dia kerjakan. Itu sebabnya Bapak Ibu, di dalam ayat, saya ingin tunjukkan satu ayat kepada Bapak Ibu. Di dalam pasal yang ke-38, multimedia bisa bantu saya tampilkan. Ayat yang pasal pertama ayat 38, maksud saya pasal yang pertama, bukan Pak, bukan. Pasal 38 ayat yang kedua, multimedia bantu saya tampilkannya. Pasal 38 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Maksud syair ini, maksud kata-kata ini apa Bapak Ibu? Tuhan sedang bertanya kepada Ayub. Apakah yang sedang aku lakukan? Aku tidak tahu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, waktu Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup Ayub, Allah itu berdaulat, hikmatnya itu sempurna, dan dia tahu. Jadi kedaulatan Allah dibungkus dengan kemahatauannya. Dia tahu yang sedang dia kerjakan. Begitulah Bapak Ibu dengan saya. Waktu iman kita tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Menurut iman kita harusnya Tuhan memelihara. Harusnya Tuhan melindungi dong. Harusnya Tuhan menjagai. Bukankah aku sudah belajar hidup saleh di hadapan Tuhan? Faktanya kemudian kita mengalami kesulitan. Dalam situasi seperti itu ingatlah baik-baik. Dia Allah yang berdaulat. Dia masih mengontrol sejarah. Kedaulatannya dibungkus dengan kemahatauannya. Dia tahu yang sedang dia kerjakan. Dan dia tidak pernah salah mendidik anak-anak yang dikasihinya. Karena itu waktu mengalami pergumulan hidup yang berat Bapak Ibu, bersandar kepada kedaulatan dan kemahatauan Allah, hikmat Allah yang sempurna itu tempat yang paling aman. Tempat yang paling tenang, nyaman, yang pasti justru di dalam bersandar kepada kedaulatan dan hikmat Allah yang sempurna itu. Bapak Ibu, biar bagaimanapun di muka bumi ini, tempat yang paling aman adalah di dalam kehendak Allah. Itulah sebabnya hidup kekristenan harusnya berbicara tentang kehendak Allah, bukan kehendak kita. Maafkan Bapak Ibu, saya harus ngomong ini. Maafkan, saya harus ngomong jujur Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau kemudian Bapak Ibu tersinggung, maafkan saya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dengar ini yang saya mau terangkan. Dulu kita belum mengenal Tuhan. Tuhan di belakang kita semuanya tentang saya, aku. Kita tidak mengenal Tuhan sama sekali. Lalu oleh anugerah Allah, roh kita dicamahnya, dianugerahkan iman keselamatan di sana. Kemudian kita bisa berbalik 180 derajat, metanoeo, saya berubah pikiran. Lembaga Alkitab menerjemahkan saya bertobat, metanoeo. Kita bertobat Bapak Ibu, tapi waktu kita bertobat, semua masih tentang aku. Tuhan berkati aku, berkati usahaku, berkati anakku. Jadi kita menyembah Tuhan, kita memperalat Tuhan untuk memberkati usaha, memberkati anak, memberkati pendidikan. Perhatikan,
Masih tentang aku. Sekali lagi, kita memperalat Allah untuk memberkati apa yang ada pada kita. Tidak boleh berhenti sampai di sini. Tidak boleh berhenti. Iman kekristenan harus melangkah maju ke depan. Melangkah selangkah lagi, lalu sekarang tentang apa? Jadi dalam kehidupan ini ada 3 level spiritual. Yang pertama tidak mengenal Allah, yang kedua mengenal Allah tapi hanya untuk memperalat Dia supaya Dia memberkati usaha-usaha kita. Maka yang ketiga yang terbaik, yang indah seperti yang dituntut kitab Ayub. Apa itu? Tuhan, ini aku tidak mau memperalat Engkau, sebaliknya jadikan aku sebagai alat-Mu. Engkau Tuhan peralat aku, bukan aku memperalat Engkau. Itulah harusnya hidup kekristenan. Kitanya yang jadi alat Tuhan, bukan kita memperalat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh saya melihat di gereja-gereja zaman sekarang, di tempat ini tidak ada, di tempat lain banyak. Bagaimana kita memperalat Tuhan. Bukan Tuhan menggunakan kita sebagai alatnya. Dalam situasi yang sulit dalam kehidupan kita Bapak Ibu, bersandar kepada kedaulatan Allah dan hikmat Allah, itu tempat yang paling nyaman. Waktu situasi muncul terbalik, tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti iman kita. Saya ingin menggugah hati Bapak Ibu, saya ingin mendorong kita semua. Mari kita tetap taat kepada Tuhan, lalu kemudian bersandarlah kepada kedaulatan dan kemahatauannya. Dia punya hikmat yang sempurna, yang dilakukannya dibungkus dengan kemahatauan. Malam ini, waktu engkau punya pergumulan, diizinkannya pergumulan terjadi dalam hidupmu, perhatikan, Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu itu dan Dia tahu solusi yang terbaik. Dia sedang mendidik Bapak, Ibu dan saya. Dan sekali lagi, Dia tidak pernah salah mendidik. Jangan marah waktu dididik oleh Tuhan. Ketika iman tidak berbanding lurus dengan fakta, jangan marah, jangan kecewa. Tetaplah bersandar kepada Dia. Bapak Ibu, karena memang di dalam ketetapan Tuhan, di dalam kehendak Allah lah, kita mengalami damai sejahtera yang sejati. Suatu kali Bapak Ibu, diadakan pertandingan melukis tentang damai sejahtera. Lalu kemudian para pelukis mulai melukis. Ada pelukis kemudian melukiskan tentang gunung yang indah, lalu ada sawah, ada air mengalir gemercik, ada petani yang sedang kemudian menanam padi. Pemandangan yang sangat indah, bagi dia itulah damai sejahtera. Yang lain lagi kemudian melukis tentang pantai yang indah, pasirnya yang putih, lalu airnya yang tenang, tidak ada badai, ada kapal yang sedang parkir, beberapa orang sedang bersantai. Itulah damai sejahtera bagi orang tersebut. Tetapi ada orang yang lain melukiskan berbeda Bapak Ibu. Dia lukiskan tentang air terjun yang sangat curam, lalu air terjun yang curam itu airnya sedang bergelora, mengucur demikian kuat. Di bawahnya ada batu-batu cadas yang mencorok ke atas Bapak Ibu, tajam-tajam ke atas. Lalu kemudian ada pohon yang menjorok kepada air terjun. Kemudian ada satu ranting yang kering. Di atas ranting yang kering itu ada sarang burung. Kemudian anak burung sedang membuka mulutnya. Si induk sedang memberi makan anaknya. Dalam pertandingan itu Bapak Ibu, yang menang mewakili damai sejahtera, lukisan yang terakhir. Yang ada batu-batu cadas menonjol. Lalu kemudian Bapak Ibu ada kayu ranting yang kering yang rapuh. Tetapi di sana ada anak burung yang tetap percaya bahwa mamanya akan memberi dia makan. Kemudian mulutnya terbuka siap untuk disuapi. Itulah damai sejahtera yang sejati. Begitulah kehidupan kekristenan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita seperti anak burung itu. Sarang kita itu Bapak Ibu di tempat yang rapuh. Tempat kita berpijak itu demikian rapuh. Tetapi Allah memelihara dengan sempurna kita. Ingatlah baik-baik Bapak Ibu. Kedaulatannya, hikmatnya yang sempurna, kemahatauannya terlibat dalam pemeliharaan Bapak Ibu dan saya. Jadi kalau imanmu tidak berbanding lurus dengan fakta, tidak usah khawatir. Dia memelihara kita dengan sempurna. Amin. Yang percaya tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu. Pemeliharaannya sempurna. Seberat apapun pergumulanmu malam hari ini, tidak usah takut. Dia tahu yang dikerjakan dalam hidupmu.
dia percaya kepadamu, dan dia sedang mengerjakan hal-hal yang baik. Pelajaran yang selanjutnya dari kitab Ayub Bapak Ibu, kita belajar pelajaran yang selanjutnya dari kitab Ayub. Kita belajar hal yang menarik. Apa itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Ingatlah baik-baik. Pelajaran yang selanjutnya, kita belajar tentang konsep teologis, tentang hikmat. Ya, beberapa saat lagi saya selesai. Izinkan saya 2 poin lagi dengan cepat. Bapak Ibu, kitab Ayub mengajarkan tentang hikmat. Jadi yang pertama Bapak Ibu, Ayub menjadi pemenang sejati karena apa? Dia taat sungguh kepada Tuhan, bukan karena iming-iming apapun Bapak Ibu. Tidak boleh membangun ketaatan di atas berkat. Lalu kemudian yang kedua Bapak Ibu, dia bersandar kepada kedaulatan Allah. Bapak Ibu dan saya harus, pelajaran yang ketiga dari kitab Ayub, apa itu? Konsep teologis berikutnya tentang hikmat. Kitab Ayub penuh syarat dengan hikmat. Dia mengajarkan tentang hikmat yang baik. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, perhatikanlah hikmat yang sedang diseberangkan oleh Ayub. Berbeda dengan konsepnya Salomo dalam kitab Amsal. Cara dia menyeberangkannya bagus sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu Ayub mengalami pergumulan yang berat. Kemudian ketiga temannya datang, Elifas, Sofar, Bildad. Mereka datang, Ayub mengalami pergumulan yang berat sekali Bapak Ibu, sampai kemudian mereka enggak tahan melihatnya. Ayub terkena borok semua tubuhnya, kelihatannya dia memang tidak bisa tersentuh air, jadi baunya luar biasa. Dia kemudian ke tempat sampah, di sana ada banyak abu Bapak Ibu. Dia menggaruk-garuk tubuhnya dengan beling, karena demikian gatalnya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Teman-temannya datang, waktu ketiga temannya datang, dia lihat Ayub begitu, mereka langsung tidak bisa berkata apapun. Begitu beratnya penderitaan Ayub, lalu mereka diam. 7 hari 7 malam diam di depan Ayub. Dan 7 hari itulah mereka sungguh-sungguh berhikmat. Hari yang ke-8, perkataannya mulai ngawur. Ayub, yang aku tahu orang benar diberkati, orang fasik pasti dihukum. Jadi Ayub, kalau engkau punya pergumulan begini, pasti ada dosa. Pasti Ayub. Jadi perhatikan Bapak Ibu, iman retribusi dipakai untuk menghakimi. Oleh ketiga temannya, pasti kamu punya dosa. Ayub membela diri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah yang mau diseberangkan dari kitab Ayub, teman-temannya ini 7 hari pertama disitulah mereka berhikmat. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Ayub mulai bertanya-tanya. Oleh karena teman-temannya mendesak dia terus, menganggap dia punya dosa tertentu. Kemudian Ayub melakukan pembelaan, sampai kemudian dia hampir berbuat dosa. Waktu dia hampir tergelincir berbuat dosa, Tuhan datang kepada Ayub. Lalu Tuhan datang kepada Ayub dan berkata begini, Ayub sini kamu, berdirilah sebagai laki-laki. Sekarang mari kita berperkara. Itu pertama sekali Tuhan berbicara Bapak Ibu, ayat firman Tuhan berkata, mari kita berperkara. Jadilah laki-laki, berdiri di hadapanku. Lalu kemudian Tuhan itu Bapak Ibu berdebat Bapak Ibu. Lebih tepatnya Tuhan kemudian mengindoktrinasi pola pikir Ayub. Dan Ayub diam terus. Sampai berakhir pasal itu Ayub diam terus. Tuhan ngomong begini, Ayub, di mana engkau waktu aku membangun dasar-dasar bumi? Di mana engkau waktu aku membangun dasar-dasar gunung? Di mana engkau waktu aku menindik hidung buaya? Dia mulai ngomong semua tentang alam semesta. Ayub tambah bingung, dia tambah diam terus. Dia cuma bertanya, kenapa aku menderita? Tuhan jawabnya tentang rusa betina yang melahirkan, buaya yang hidungnya ditindik, dasar-dasar bumi. Tuhan jawabnya yang lain. Tapi kelihatannya nggak nyambung, itu sangat nyambung. Tuhan sedang berkata kepada Ayub, Ayub menindik hidung buaya bagimu rumit, bagiku mudah sekali. Ayub meletakkan dasar bumi bagimu tak terselami, bagiku gampang sekali. Jadi percayalah kepadaku, aku masih mengontrol kehidupanmu, aku tahu yang aku lakukan kepadamu. Tuhan sedang ngomong begitu kepada Ayub. Tapi yang saya mau seberangkan Bapak Ibu, Ayub diam. Perhatikan, kitab Ayub mengajarkan salah satu bentuk hikmat yang terdalam adalah diam. 7 hari temannya diam, itulah tempat di mana mereka paling berhikmat. Waktu Ayub kemudian bertanya-tanya tambah bingung, bertanya tambah bingung. Begitu dia diam di hadirat Tuhan,
Di sanalah Tuhan berbicara semua sistem nilai. Diajarkan teologi-teologi yang dalam. Baru Ayub mengerti. Jadi kitab Ayub mengajarkan tentang teologi hikmat. Apa itu? Salah satu bentuk hikmat yang terdalam adalah diam. Diam itu baik Bapak Ibu. Waktu punya pergumulan-pergumulan yang berat. Punya kesulitan-kesulitan yang cukup menggigit kita. Sepertinya menggoncangkan iman kita di hadapan Tuhan. Entah bagaimana, tiba-tiba anak harus sakit. Kenapa suami harus mengalami kesulitan. Lalu kemudian tetangga atau saudara kita mengalami kecelakaan. Sepertinya semua datang bertubi-tubi. Dalam situasi seperti itu, berhenti. Jangan buru-buru bereaksi. Jangan merespon salah. Diam di hadirat Tuhan. Itu hikmat yang terdalam. Penting diam. Kita sering kali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam mengalami kesulitan hidup, kita bereaksi berlebihan. Kita bereaksi sangat berlebihan. Kecenderungan kita ingin terus melakukan klarifikasi. Itu kecenderungan kita, itu kecenderungan saya. Kita ingin melakukan pembelaan diri karena kita terpojok luar biasa. Tapi kitab Ayub mengajarkan satu poin yang baik tentang teologi hikmat. Salah satu bentuk hikmat yang terbaik, diam. Kalau kita sudah klarifikasi, masih bergolak, sudah. Lebih baik diam. Tenang di hadirat Tuhan. Di dalam diam, Tuhan bicara. Kalau kita terlalu banyak bicara, Tuhan bicara, kita nggak dengar. Tapi waktu kita diam, Tuhan bicara, selembut apapun dia bicara, kita dengar. Zaman sekarang, semua orang ingin bicara. Perhatikan televisi itu, perhatikan para politikus. Semua orang ingin bicara. Aku harus didengar. Semua orang ingin didengar. Dan semakin sedikit orang yang mau mendengar. Tapi belajar malam hari ini Bapak Ibu melalui kitab Ayub. Waktu engkau mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, diam. Salah satu tindakan bijak. Tapi bukan diam pasif. Diam di hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan, izinkan dia berbicara kepada Bapak Ibu dan saya. Silent is gold. Diam itu emas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pelajaran yang terakhir dari kitab Ayub. Dari kitab Ayub ini kita bisa belajar hal yang sangat baik yang terakhir. Sebenarnya masih ada 3 poin lagi tapi waktu saya habis. Bapak Ibu, hal yang terakhir dari kitab Ayub yang kita bisa pelajari malam hari ini. Kitab Ayub mengajarkan tentang teologi mediator. Ingatlah baik-baik Ayub itu tadi Bapak Ibu. Setiap kali anak-anaknya berpesta. Di tempat anaknya yang laki-laki berpindah-pindah bergantian. Lalu Ayub berpikir jangan-jangan anakku ini karena mungkin mereka berpesta, bersuka cita, mereka lupa diri, mereka mengutuki Allah. Maka anaknya dipanggil satu persatu, didoain. Besok paginya sejumlah anaknya, sebanyak jumlah anaknya dia bawa korban kepada Tuhan satu-satu. Kitab Ayub mengajarkan tentang teologi mediator. Dia bersedia menjadi mediator antara anaknya dengan Allahnya. Dia tengah-tengah menjadi penjembatan yang baik bagi keluarganya. Jadi kitab Ayub mengajarkan tentang bentuk mediator yang sangat baik. Bapak Ibu dalam konsep perjanjian baru, mediator kita dengan Bapa di surga adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada siapapun. Mariakah, siapakah, Yusufkah, tidak boleh ada. Mediator kita langsung Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Langsung terfokus kepada dia, kita ketemu dengan Bapa di surga. Tetapi kemudian di dalam rumah tangga Kristen, kita juga diminta untuk bisa menjadi mediator bagi anak-anak kita. Seperti Kristus berdoa syafaat untuk Bapak Ibu dan saya sebagai seorang mediator, Bapak Ibu dan saya diminta juga menjadi mediator bagi anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita, berdoa bagi mereka, menjadi mediator antara mereka dengan Allah. Berdirilah menjadi perantara antara anak-anakmu, keluargamu dengan Allah yang hidup. Engkau harus ada di tengah menjadi media penghubung, jembatan penghubung antara keluarga kita dengan Tuhan. Teologi mediator ini sangat baik. Pertanyaannya, kapan terakhir engkau duduk bersama dengan anakmu melakukan mesbah keluarga? Kapan terakhir engkau doakan anakmu satu persatu supaya mereka terpelihara sempurna di hadapan Tuhan? Kapan terakhir suami istri bergandengan tangan berseru kepada Tuhan, Tuhan,
Tolonglah kami, tolonglah tetanggaku sebelah, tolonglah orang tua kami. Bapak Ibu, teologi mediator ini penting sekali yang diajarkan oleh kitab Ayub. Semua kita punya tanggung jawab yang berat dan besar. Terutama kita orang tua untuk anak-anak kita Bapak Ibu. Yesus berkata kalau ada anak-anak yang menyesatkan atau ada orang yang menyesatkan anak-anak itu, maka orang seperti itu yang paling tepat hukumannya apa? Lehernya diikat dengan batu kilangan, dicemplungkan ke laut supaya apa? Mati tenggelam gak pernah muncul lagi. Mayatnya pun gak bisa muncul ke permukaan karena diikat dengan batu kilangan muncul tenggelam. Gak bisa lagi Bapak Ibu, dia terus tenggelam di sana. Yesus sedang serius. Itu sebabnya orang tua punya tugas yang berat. Punya tugas yang sangat penting di hadirat Tuhan. Mendidik anak kita di jalan-jalan Tuhan. Yang menyesatkan, batu kilangan paling pantas taruh di lehernya. Ini penting Bapak Ibu, maafkan saya, maafkan saya. Jangan percayakan pendidikan kerohanian anakmu kepada sekolah. Berapa jam dia di sekolah? Jangan hanya percayakan pertumbuhan rohani anakmu di sekolah minggu, cuma 2 jam dia di gereja. Setiap kita secara pribadi bertanggung jawab menjadi mediator antara dia dengan Tuhan. Mendidik dia di jalan-jalan Tuhan. Saya akan selesai di sini Bapak Ibu. Saya mau terangkan poin ini, tangkaplah poin ini Bapak Ibu. Ingat baik-baik. Habis-habisan kita sekolahkan anak kita di tempat yang terbaik. Kita biayai yang dia butuhkan. Sekolah yang terbaik, tasnya, bukunya, pendidikannya, pengalamannya. Semua les ini, les itu, kita sumber daya manusianya. Kita berikan semua yang terbaik. Ini tidak salah. Tetapi perhatikan, semua ini hanya bersifat sementara di bumi ini. Paling kuat umurnya 70 tuh anak. Kalaupun kuat nanti 80. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Untuk yang 80 tahun kita investasikan habis-habisan. Tapi untuk hal-hal rohani yang bersifat kekal, kita abai. Siapa di sini? Orang Israel itu Bapak Ibu, anaknya itu dileskan, dipanggil guru agama. Ada di sini yang les anaknya les guru agama? Les agama? Tidak ada. Les bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Roh mungkin ada. Tidak tahu. Semua kita leskan anak kita. Ada di tempat ini yang meleskan anaknya untuk agama? Orang Ibrani mendidik anak, para imam dipanggil, dibayar imam itu cukup mahal untuk mendidik kerohanian anaknya sampai anak itu bisa bar mitzvah. Dia bisa menguasai hukum Taurat itu Bapak Ibu, dibawa ke bait Allah, dididik, diindoktrinasi. Untuk yang kekal kita sering abai, untuk yang sementara kita habis-habisan. Tidak salah dengan ini, tetapi kalau kita tidak berimbang, hati-hati Bapak Ibu. 70-80 umur kita kalau kuat. Kalau untuk itu kita habis-habisan, untuk yang kekal, kita nggak lakukan apa-apa, berbahaya. Orang tua, Bapak, Ibu, dan saya, kita punya tanggung jawab yang besar. Menjadi mediator antara anak-anak kita dengan Tuhan. Kita perlu mendidik mereka di jalan-jalan Tuhan yang terbaik. Penting sekali Bapak Ibu, mulai hari ini, mari luangkan waktumu berdoa. Izinkan anakmu melihat engkau berdoa. Izinkan anakmu melihat aktivitas-aktivitas rohanimu. Seperti malam hari ini, Bapak Ibu yang bawa anak itu sangat baik sekali. Bapak Ibu, apalagi kalau ada sekolah minggu, anak dibawa ke sekolah minggu. Izinkan dia melihat engkau membaca Alkitab. Izinkan dia melihat semua aktivitas-aktivitas rohanimu waktu engkau melayani. Itu pembelajaran yang baik bagi mereka. Bapak Ibu, kitab Ayub mengajarkan hal yang sangat baik. Ayub memanggil anak-anaknya, mendoakan satu persatu. Mulai malam hari ini Bapak Ibu, besok pagi bangun, sebelum anakmu berangkat sekolah, panggil mereka. Tumpangkan tanganmu atas mereka. Diberkatilah engkau di sekolah. Diberkatilah engkau di rumah. Diberkatilah perjalananmu. Diberkatilah pergaulanmu. Diberkatilah pendidikanmu. Mari doakan. Sudah sangat jarang keluarga Kristen melakukan hal yang sangat baik ini. Tetapi kitab Ayub malam hari ini datang untuk Bapak Ibu dan saya. Kita harus bisa menjadi mediator bagi keluarga kita. Dan percayalah waktu kita melakukan yang terbaik, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Coba tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Malam hari ini kita bisa belajar Bapak Ibu. Ingatlah, berkat Allah tidak boleh dijadikan sebagai motivasi ketaatan. Jangan taat karena diberkati saja. Bahkan waktu belum pun tetaplah taat kepada Tuhan. Cepat lambat Allah akan merespon ketaatan kita dengan berkat yang baik.
Yang kedua Bapak Ibu, ingatlah baik-baik waktu mengalami kesulitan hidup. Iman tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Bersandarlah kepada kedaulatan dan hikmat Allah yang sempurna. Dan pentingnya kita meminta hikmat. Dalam situasi yang sulit, diam itu cukup baik. Lalu kemudian yang terakhir, jadilah mediator yang baik bagi anak-anak kita. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Lalu kita menyembah Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Ini janji kami kepadamu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Mari kita sembah Dia lebih baik lagi Bapak Ibu. Pujilah Dia Allah yang agung. Haleluya. Sikidi bakirana namo. Sikidi bakarala namo. Sikidi bakarala nama lama 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 sakada bakarala nama. Sikidi di bakarala nama lama 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 lama. Mari masing-masing secara pribadi menyembah Tuhan. Sikidi di bakarala nama lama 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 lama. Mari kita memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Taatlah oleh karena Dia Allah yang layak untuk ditaati. Sikidi bakarala nama lama 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 lama. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Bakarala nama lama lama. Sikidi bakarala nama lama 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 lama. Sikidi bakarala nama lama 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 lama. Siakada bakarala nama. Sikidi bakarala nama lama 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 lama. Sakada bakarala nama. Hekede bakarala nama lama 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 lama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau perbaharui komitmen kami di hadapan-Mu. Inilah janji kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup, Iya Tuhan. ku hidup bagimu, hatiku tetap, Dengarlah janji kami kepadamu. tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kekasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, Ya Allah yang dahsyat, Ya Allah yang perkasa, Yesus Kristus namanya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Dia Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja, segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Yesus, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja, segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Angkat kedua tangan, katakan, ku puji Kau Tuhan.